Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di bawah cahaya perak terang, kecepatan loseng menjadi semakin cepat, terbang semakin tinggi. Kemudian sebuah kekuatan tak kasat mata mendorongnya menjauh dari dunia ini dan terbang menuju langit tanpa batas. Bagaimanapun makhluk yang terlalu kuat akan ditolak oleh seluruh dunia, karena orang kuat dari klan surgawi itu pasti menggunakan semacam metode rahasia untuk bisa menghindari kekuatan menjijikkan ini. Itu sulit untuk mengatasi daya apungnya sendiri dan tenggelam ke dasar air. Jika Loseng ingin kembali ke dunia ini di masa depan, dia mungkin masih perlu menguasai metode rahasia ini. Dia melihat ke bawah, ke benua gelap di bawah. Awalnya dia masih samar-samar melihat beberapa cahaya. Cahaya itu berasal dari beberapa kota besar seperti kota Yunhai dan kota Tiangi dalam penglihatannya. Dan itu semakin kecil dan kecil. Dan kemudian Loseng dapat mengabaikan dua benua kerajaan dewa dan wilayah tengah. Bersamaan dengan suara angin yang bercampur dengan suara emas dan besi, maka angin konvektif pun menerpa dirinya. Namun angin konvektif yang tidak dapat dihancurkan ini tidak dapat membahayakan Loseng saat ini, karena cahaya perak terang membentuk lapisan pelindung khusus. Serangan umum tampaknya hanya melewati tubuhnya dan tidak dapat membahayakan Loseng. Setelah melewati lapisan Gangfeng, tubuh Loseng terus naik tinggi. Meskipun Loseng telah memiliki pengalaman ini ketika dia berlatih tubuh pertempuran bintang, tetapi pada saat itu Loseng mengandalkan gravitasi bintang untuk memicu persepsinya sendiri untuk naik. Namun ini bukan kekuatan Loseng sendiri, tetapi dengan bantuan kekuatan menjijikkan dunia. Ketika Loseng semakin menjauh dari dunia seribu besar dan hubungannya dengan dunia seribu besar secara bertahap menjadi semakin lemah. Saat ini, Loseng tiba-tiba teringat akan sebuah hal penting. Ketika dia berada di dunia seribu besar, Loseng dapat mentransfer kekuatannya ke tempat manapun di seluruh dunia sesuka hati. Sekarang dia telah meninggalkan dunia seribu besar. Apakah dia masih dapat melakukannya? Dengan kemampuan magis transfer kekuatan, Loseng hampir tak terkalahkan di dunia ini. Bahkan jika kekuatan yang kuat ingin menyebabkan kerusakan besar pada Loseng, itu hampir tidak mungkin. Kecuali kekuatannya begitu kuat sehingga seluruh alam semesta tidak dapat ditanggung oleh dunia. Jika ini terjadi, seluruh dunia akan hancur. Namun sekarang, setelah dia meninggalkan dunia, apakah kemampuan ini masih efektif? Memikirkan hal ini, pikiran Loseng bergerak dan dia ingin mentransfer kekuatannya. Akibatnya, Loseng memiliki senyum pahit di wajahnya, karena transfer kekuatan telah kehilangan efeknya. Sepertinya kemampuan penting ini hilang setelah meninggalkan dunia. Meskipun Loseng sedikit menyesal, mentalitasnya segera menjadi sangat tenang. Dalam analisis terakhir, transfer kekuatan bukanlah kemampuan Loseng sendiri, tetapi kekuatan yang dapat diberikan dengan bantuan dunia. Dalam latihan seni bela diri, lebih ditekankan pada kekuatan diri sendiri. Jika dia bisa mengendalikan kekuatan luar untuk menjadi kuat, untuk sementara waktu, dia tidak akan bisa berbangga selama sisa hidupnya, dan hanya mencegah Loseng mengalaminya kemunduran. Namun, meskipun kemampuan untuk mentransfer kekuatan tidak dapat digunakan, ingatan tentang 1000 dunia besar masih ada dalam pikiran Loseng. Dia masih mempertahankan koneksi yang lemah dengan dunia 1000 besar, dan juga dapat memeriksa apapun yang terjadi di masa lalu di seluruh dunia 1000 besar. Jadi setelah meninggalkan dunia ini, Loseng masih bisa mengamati pergerakan yang Yudi dan yang lainnya. Namun kecepatan antar jemput tubuh ini jauh lebih rendah dari persepsinya, dan tidak sebaik saluran kenaikan yang dibuka oleh platform Shenglong. Selama beberapa hari, Loseng tetap tidak bergerak dalam satu posisi. Setelah Loseng menikmati pemandangan di dunia puluhan kaki, kali ini dia menutup matanya dan mengamati pergerakan di istana awan melalui ingatan dunia. Dia melihat Neng Yudi duduk kosong di istana es, menatap ke langit sedikit linglung.
dan Loseng merasa sedikit tertekan saat melihat penampilan Ning Yudi. Dia juga melihat ekspresi serius Su Lingyun di wajahnya dan latihannya yang cermat. Tapi di mana Shoyokin? Mengapa itu hilang? Sekarang pikiran Loseng berubah menjadi kumpulan ingatan, namun dia tidak dapat menemukan jejaknya di seluruh dunia. Dengan tingkat kultivasi Shoyokin tidak mungkin untuk naik. Tapi hanya ada satu penjelasan saat ini, bahwa dia memasuki alam ungu. Pada saat ini, Loseng juga sedikit bingung. Sejak lelaki tua dari klan surgawi datang ke sini sekali, Shoyokin telah mengelak beberapa kali, menyembunyikan sesuatu dari Loseng. Setelah berpikir lama, Loseng tidak memahaminya, dan hanya bisa membiarkannya pergi. Meskipun wanita ini sangat patuh di depannya, keinginannya hampir bersifat bawaan. Dalam perjalanan kenaikan ini memakan waktu sebulan penuh. Sebulan kemudian cahaya sekitar Loseng tiba-tiba menghilang dan dia bergegas ke ruang besar yang gelap dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah melewati ruang besar, suara keras tiba-tiba datang dari atas. Di bawah suara keras seperti ribuan guntur itu terus bergetar di telinga Loseng dan hampir membuat Loseng pingsan. Setelah kesadaran Loseng berangsur pulih, dia mendapati dirinya terbaring di dalam sumur persegi. Air jernih di sumur persegi ini bersinar dengan cahaya biru muda. Air sumur jernih. Namun berendam di air murni berwarna biru muda ini, itu memberi Loseng memiliki perasaan yang sangat nyaman. Selain Loseng, ada beberapa orang lain di alun-alun ini dengan baik. Orang-orang ini seperti Loseng memiliki ekspresi bingung di wajah mereka, dan mereka tampaknya tidak menyadari apa yang terjadi pada mereka. Setelah Loseng melihat dengan santai dan menemukan bahwa orang-orang ini semua memiliki budidaya alam laut dewa, tetapi tampaknya mereka baru saja melangkah ke alam laut dewa, karena kekuatan orang-orang ini jauh lebih rendah daripada Zhou Huang dan Kaisar Perantian Feng di Kerajaan Dewa. Bahkan 3 penguasa istana Gyok Xuanwu jauh lebih kuat. Jadi orang-orang ini seharusnya juga baru naik. Loseng menebak dalam hatinya bahwa mereka baru saja berkultivasi ke alam laut dewa dan memilih untuk menjadi prajurit yang naik. Meskipun ada jalur kenaikan di kerajaan dewa, tapi banyak master besar yang tidak dapat naik. Selama bertahun-tahun, tingkat kultivasi mereka telah dipromosikan ke tahap tengah alam laut dewa, atau bahkan ke tahap akhir alam laut dewa. Dan sekarang mereka adalah orang-orang yang baru memasuki alam laut dewa. Apakah ini alam atas? Seorang prajurit memandangi alun-alun dengan baik untuk waktu yang lama dan dia akhirnya bertanya. Orang lain mengangguk. Seharusnya begitu, tapi apa yang terjadi dengan sumur persegi ini? Beberapa orang lainnya menggelengkan kepala dalam diam, tapi di pojok seorang wanita berpakaian preman berkata, "Ini seharusnya sumur kenaikan." Sumur kenaikan? Beberapa orang lainnya bertanya secara bersamaan. Wanita berpakaian preman itu mengangguk. Saya mendengar bahwa beberapa tempat suci besar di dunia atas akan menggunakan sumur kenaikan untuk membimbing orang-orang yang naik dari dunia bawah. Saya kira sumur persegi inilah yang seharusnya yang disebutkan, tapi saya tidak tahu. Di tanah suci ras manusia yang mana tempat kita naik? Apakah itu pasti tanah suci ras manusia? Bagaimana jika itu adalah tanah suci ras lain? Wanita berpakaian preman melanjutkan. Situasi seperti ini relatif jarang terjadi karena ada hubungan sebab akibat yang misterius atas ras. Tapi saya mendengar bahwa memang ada kasus naik ke dunia ras lain. Misalnya, tanah suci tertentu ras manusia baru saja dihancurkan, diambil oleh iblis, dan mereka terbang ke sini. Saya khawatir itu bisa saja terjadi. Tanya seorang prajurit jangkung dan kurus. Wanita berpakaian preman tersenyum tipis. Jika jatuh ke tangan iblis, secara alami kita akan bisa bertahan hidup. Mendengar ini, ekspresi yang lain tiba-tiba berubah. Mereka yang dapat mencapai laut dewa dan terbang ke alam atas harus menjadi orang kuat teratas di alam bawah, tempat mereka berada. Alasan mengapa mereka tidak sabar untuk pergi
juga didorong oleh ambisi di dalam hati mereka, atau ambisi dan mereka ingin mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi untuk mengejar seni bela diri yang terbaik. Jika setelah kenaikan dia berakhir di tempat yang salah atau bahkan jatuh ke tangan iblis dan ras yang sangat kejam lainnya, tidak akan ada tempat untuk menangis. Lagi pula, semua orang takut mati sebelum meninggalkan tentara. Melihat ekspresi semua orang, wanita berpakaian preman hanya tersenyum ringan. Jangan takut, ini jarang terjadi. Lagi pula keberuntungan semua orang tidak seburuk itu. Tapi kali ini, wanita berpakaian preman mengarahkan pandangannya pada Loseng yang hanya memiliki tingkat budidaya alam hidup dan mati. Bagaimanapun, hanya setelah menerobos alam laut dewa, seseorang dapat naik, dan ini hampir menjadi hukum di seluruh alam semesta. Mungkinkah orang-orang di sumur kenaikan ini memiliki tingkat budidaya alam laut dewa? Tapi mengapa ada pria kecil di alam hidup dan mati di depan mereka? Selain itu, wanita berpakaian preman baru saja berbicara tentang situasi ras asing yang sedang naik daun. Dia diam-diam memperhatikan Loseng dan dia juga menyadari bahwa pria di alam hidup dan mati ini adalah yang paling tenang, bahkan sepertinya ketenangannya terpancar dari hati. Maka ini adalah ciri hati seni bela diri yang sangat stabil. Memang benar bahwa setiap orang adalah pejuang di alam laut dewa. Setelah berlatih sampai sekarang, hati seni bela diri telah dibaptis selama bertahun-tahun dan mengalami banyak krisis, tetapi masih agak sulit untuk menjadi seperti Loseng. Oleh karena itu, wanita berpakaian preman ini lebih memperhatikan Loseng. Meskipun air di sumur persegi ini nyaman, tidak masalah untuk berendam di dalamnya sepanjang waktu. Ayo kita keluar dan membicarakannya. Sugesti ini pun langsung digaungkan oleh yang lain. Salah satu dari mereka tiba-tiba merasa ringan dan seluruh tubuhnya melayang di atas air sumur, kemudian bergegas menuju mulut sumur. Namun pria itu hanya berlari ke depan dan kemudian mengeluarkan suara teredam, seolah kepalanya membentur dinding yang tak terlihat, dan jatuh kembali ke dalam sumur persegi dengan bunyi celepuk. Apa yang terjadi? Sepertinya ada penghalang transparan di atas sumur persegi ini. Yang lain bertanya satu demi satu. Loseng memandang ringan ke langit di atas mulut sumur, dan pada saat yang sama dia melompat dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kekosongan. Benar saja, ada penghalang tak terlihat di atas dengan baik. Jika Anda ingin menerobos penghalang dengan baik, dia hanya dapat membuka penghalang tersebut terlebih dahulu. Meskipun Loseng sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak melakukannya, karena kuncinya adalah Loseng tidak mengenal tempat itu sekarang. Jadi lebih baik tidak bertindak gegabah. Meskipun dia tidak takut akan masalah, tapi dia juga tidak ingin mendapat masalah tanpa alasan. Setelah tenggelam ke dalam air sumur, Loseng berkata dengan ringan, "Memang ada penghalang di atas yang harus diatur secara artifisial." Beberapa orang di alun-alun mengangguk dan semua orang memandang Loseng dengan rasa ingin tahu. Prajurit berjanggut itu terlihat semakin aneh, kemudian dia tersenyum dan berkata, "Kenapa Anda berada di alam hidup dan mati dan Anda telah naik? Apakah Anda yang salah?" "Ya, seorang lelaki kecil di alam hidup dan mati sebenarnya bisa naik. Saya belum pernah mendengarnya. Saya awalnya mengira bahwa saya baru saja membuka laut dewa dan akan berada di dasar setelah naik ke alam atas. Tapi saya tidak menyangka akan ada pejuang alam hidup dan mati di sini." Ada sedikit rasa jijik dalam kata-kata orang-orang ini. Bagaimanapun mereka semua kuat di alam laut dewa. Jadi bagaimana mereka bisa memandang orang-orang kuat di alam hidup dan mati di mata mereka? Hanya saja wanita berpakaian preman yang tidak memandang Loseng dengan cara ini. Menurutnya, naik dengan tingkat kultivasi alam hidup dan mati itu telah melanggar aturan kenaikan. Jadi kekuatannya pasti bukan alam hidup dan mati yang sangat sederhana. Setelah mendengar perkataan orang-orang itu, wajah Loseng masih acuh tak acuh. Dia merenggangkan anggota tubuhnya dan mencoba menghubungi air sumur sebanyak mungkin. Di luar dugaan, air sumur tersebut bertahan selama setengah bulan.
Selama setengah bulan agak membosankan bagi semua orang untuk tinggal di sumur kecil ini. Apalagi pembatas di atas sumur persegi bahkan bisa mengisolasi vitalitas langit dan bumi. Jadi semua orang yang dapat mengisi kembali energi sejati Anda melalui batu esensi sejati berkualitas tinggi yang mereka bawa. Setengah bulan kemudian, semua orang tiba-tiba mendengar suara langkah kaki. Setelah beberapa saat, seorang prajurit berbaju besi berdiri di tepi sumur alun-alun, memandangi sekelompok orang di bawah dengan tenang. Pada saat yang sama, dia mendengar tentara itu berkata, "Pasti sudah dicuci selama lebih dari setengah bulan. Saya ingin tahu apakah para orang tua dari dunia bawah ini telah menghilangkan bau tanah dari tubuh mereka." Mendengar ini, semua orang di dalam sumur tiba-tiba menjadi marah. Memang benar, mereka berasal dari alam bawah, tetapi sebagai makhluk tertinggi di alam bawah, mereka selalu menyendiri. Beberapa dari mereka awalnya adalah penguasa kerajaan dewa, dan mereka bisa menjadi objek pemujaan bagi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan dewa. Terlebih lagi, jika seorang pahlawan tidak menanyakan asal-usulnya, mengapa para pejuang di dunia bawah begitu sengsara? Oleh karena itu, wajah para prajurit itu sangat suram, dan mereka menatap para prajurit di dalam sumur dengan marah. Hanya berpikir bahwa mereka tidak dapat menahan diri sekarang, tetapi tidak nyaman untuk menyerang. Loseng tersenyum sedikit, matanya penuh ketidakpedulian. Tampaknya dunia besar mirip dengan dunia bawah, dan tidak ada kekurangan karakter seperti apapun. Prajurit di atas alun-alun merasakan tatapan marah di bawah, dan dia terkekeh. "Saya tidak tahu, Anda tidak yakin. Tapi sejujurnya, jika Anda tidak membasuh tubuh Anda melalui sumur pemurnian dan membiarkan Anda keluar secara langsung, saya khawatir Anda tidak akan tahan dengan energi kekerasan langit dan bumi ini. Apakah menurut Anda dunia besar kita sama dengan tempat kecil Anda? Apa maksud Anda dengan kekerasan vitalitas langit dan bumi?" Prajurit itu terkekeh. "Ngomong-ngomong, Anda sudah berendam di air sumur selama setengah bulan dan sepertinya hampir selesai, jadi saya akan membiarkan Anda merasakannya." Setelah mengatakan itu, prajurit itu melepaskan ikatan penghalang di atas sumur alun-alun. Saat prajurit itu melepaskan penghalang, semua orang merasakan kekuatan kekerasan dan kekacauan menyapu dari atas kepala. Sehingga ekspresi beberapa orang di alun-alun tiba-tiba berubah. Pelepasan kekuatan kekerasan ini segera memberi mereka tekanan yang tidak terlihat, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Apa yang terjadi dengan vitalitas langit dan bumi? Itu benar-benar bisa membangkitkan dantian saya. Laut esensi sejati saya telah menyebabkan beda. Bahkan wanita berpakaian preman yang telah mengetahui banyak tentang dunia atas sebelumnya, ekspresi terlihat sangat jelek. Jadi para master alam laut dewa ini tiba-tiba menemukan bahwa lautan energi sejati di tubuh mereka bereaksi dengan energi langit dan bumi yang ganas. Air laut yang dibentuk oleh energi sejati di seluruh dunia batin menggulung serangkaian gelombang aneh, seolah-olah seluruh dunia batin akan runtuh. Rasanya seperti berguling, sehingga perasaan ini secara alami tidak nyaman. Namun beberapa pejuang yang tidak tahan tiba-tiba menemukan bahwa air sumur di sumur persegi ini adalah pelabuhan yang melindungi mereka. Jadi mereka menenggelamkan seluruh tubuh mereka ke dalam air sumur. Hanya dengan cara inilah mereka dapat merasa lebih baik. Vitalitas langit dan bumi sungguh luar biasa. Loseng juga merasakan ketidaknormalan vitalitas langit dan bumi. Vitalitas langit dan bumi hampir ada di mana-mana di alam semesta. Namun vitalitas langit dan bumi di dunia yang besar ini sama sekali berbeda. Dengan vitalitas langit dan bumi di dunia yang luas, jika vitalitas langit dan bumi di dunia yang luas ini diibaratkan dengan seekor domba yang jinak, maka vitalitas langit dan bumi di dunia yang besar ini adalah seekor harimau dan macan tutul yang ganas. Namun betapapun maniak dan gelisahnya vitalitas langit dan bumi ini, pengaruhnya kecil terhadap Loseng sendiri. Dan alasannya sangat sederhana, tidak ada jejak energi sejati di tubuhnya. Setelah berlatih teknik rahasia kekacauan, dantian Loseng telah mengalami perubahan yang mengejutkan.
yang terinspirasi oleh vitalitas luar biasa langit dan bumi. Loseng memandangi orang-orang kuat di alam laut ilahi ini dengan ekspresi aneh di wajahnya. Bahkan jika energi dunia begitu sombong sehingga sulit untuk dijinakkan dan diserap, para pejuang alam laut ilahi ini tidak akan bereaksi seperti ini, kan? Apa yang dia katakan tentu saja, Loseng bertanya pada King Long. Bahkan Master Besar Alam Laut Dewa tidak dapat menahan vitalitas dunia. Jadi bagaimana dengan prajurit lain di dunia besar? Anda harus tahu bahwa dunia besar kaya akan sumber daya. Tetapi bagaimanapun juga tidak semua orang adalah orang yang kuat di alam laut dewa. Pasti ada manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang berada di alam makhluk bawaan dan pejuang alam dewa penerangan. Jika bahkan makhluk kuat di alam laut dewa tidak dapat menanggungnya, bagaimana makhluk bawaan itu bisa bertahan? King Long tersenyum tipis di benak Loseng. Tidak ada yang mengejutkan tentang hal ini, alasannya sangat sederhana. Ini seperti ikan yang hidup di laut dalam, sulit untuk bertahan hidup di laut dangkal. Jika mereka ditangkap secara paksa dari laut-laut dalam, saya khawatir dia akan meledak dan mati. Saya tahu itu karena tekanan airnya. Loseng mengangguk. Iya, masalah ini juga terjadi pada vitalitas langit dan bumi. Umumnya disebut tekanan vitalitas. Meski kuat di alam laut dewa, mereka juga membutuhkan masa adaptasi. Setelah masa adaptasi ini, mereka tidak akan merasa tidak nyaman. Jawab King Long perlahan. Tepat ketika saya pergi ke alam naga sejati, saya tidak merasakan tekanan vitalitas. Loseng bertanya lagi. Jelas, Loseng tidak hanya pergi ke alam naga sejati, tetapi juga ke alam ungu. Mengenai keraguan Loseng, King Long menjelaskan bahwa ada perbedaan antara alam besar, bahwa alam naga sejati dan alam ekstrim ungu sebenarnya bukanlah alam besar yang lengkap. Kualitas energi langit dan bumi di dalamnya hampir sama seperti yang terjadi di alam bawah. Loseng mengangguk sedikit. Pada saat ini, ketika prajurit itu melihat reaksi para ahli alam laut dewa di sumur alun-alun, dan dia tertawa keras. Lihat gak penampilan tas beruang kalian? Setiap kali saya bisa melihat pemandangan ini, setiap kali saya membuka sumur, itu lucu sekali. Meskipun para penguasa besar alam laut dewa di dalam sumur marah, mereka tetap tidak berdaya pada akhirnya. Perasaan laut esensi sejati yang bergulung di dalam tubuh mereka sangat tidak nyaman, sehingga tidak ada yang ingin melayang dari air sumur. Sepertinya tidak ada orang yang pantas dilihat di sumur ini. Kalian harus membiasakannya perlahan-lahan. Sekarang penghalang yang menyegel sumur persegi telah hilang. Loseng tidak perlu tinggal di dalam air sumur. Belum lagi dia sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan vitalitas. Jadi dia hanya melompat keluar dari sumur persegi. Dia naik dan berdiri kokoh di tepi sumur alun-alun, kemudian Loseng melirik ke sekarang. Dan ada ekspresi terkejut di wajahnya. Jelas dia tidak menyangka bahwa ada begitu banyak sumur persegi di sekelilingnya. Di sebelah Loseng ada sumur persegi yang ditempatkan rapat. Dan tidak jauh dari situ, ada lebih dari selusin tentara penjelajahi sumur persegi satu persatu. Dengan begitu banyak sumur kenaikan, para dewa di antara mereka, bukankah ada ratusan orang kuat di alam laut dewa? Dan mereka adalah orang-orang kuat yang datang dari dunia bawah. Loseng menghela nafas dalam hatinya. Hanya saja dia melompat seperti ini, tanpa mempertimbangkan mood para prajurit tersebut. Jadi masalah Loseng berdiri di samping sumur kenaikan itu juga merasa menarik perhatiannya para prajurit. Di bawah helm mereka, mata mereka terfokus pada Loseng, dan mata mereka penuh keheranan. Apakah itu sebuah kesalahan? Bukankah itu juga baru saja menghilangkan penghalang? Bagaimana seseorang bisa beradaptasi dengan tekanan vitalitas dalam waktu singkat itu? Orang aneh. Beberapa prajurit menatap Loseng dengan tatapan kosong. Anda salah paham, maksudnya orang ini bukan hanya orang aneh, dia juga orang aneh di antara orang-orang aneh.
anak ini hampir memiliki alam hidup dan mati. Banyak prajurit menemukan bahwa loseng hanya memiliki tingkat budidaya alam hidup dan mati, dan mereka benar-benar terpana untuk sementara waktu. Adapun semua prajurit ini, mereka juga memiliki tingkat budidaya alam laut dewa, dan misi mereka adalah untuk membimbing para penguasa dari alam bawah. Selama bertahun-tahun mereka secara alami telah memimpin sejumlah besar penguasa dari tangan mereka. Sebagian besar dari mereka yang naik perlu tinggal di sumur persegi ini selama beberapa puluh hari. Tujuannya adalah agar mereka secara bertahap terbiasa dengan vitalitas langit dan bumi di dunia atas, dan membiarkan vitalitas langit dan bumi mengalir masuk, sehingga mereka beradaptasi selangkah demi selangkah. Jika orang yang naik tiba-tiba dilemparkan ke dalam energi langit dan bumi yang kejam ini, saya khawatir seluruh lautan energi sejati akan mengalir mundur. Dantian adalah fondasi seorang pejuang, dan setiap gerakan dalam dantian akan berdampak besar pada prajurit. Di bawah aliran balik Yuan Hai, mereka yang berada pada level paling ringan akan terluka parah, dan dalam kasus yang paling parah, mereka bahkan akan menjadi gila dan bahkan dantian mereka akan meledak dan mati. Oleh karena itu, setelah pembukaan penghalang biasanya ada masa adaptasi selama setengah bulan. Meskipun di antara mereka para pendaki dengan kemampuan beradaptasi yang lebih kuat dapat beradaptasi dalam waktu 10 hari, dan beberapa pendaki dengan kebugaran fisik yang sangat baik bahkan dapat beradaptasi dalam waktu 7 hari. Namun selama ada beberapa karakter jahat di dunia ini yang dapat beradaptasi dengan tekanan vitalitas dalam waktu sekitar 3 hari setelah membuka penghalang. Hanya saja jumlah karakter jenis ini sangat sedikit, dan hanya 1 atau 2 yang terlihat selama bertahun-tahun. Menurut prajurit generasi tua yang bertugas sebagai rekrutan, pernah ada seseorang yang naik dari dunia bawah. Dikatakan bahwa dia beradaptasi dengan tekanan vitalitas dalam waktu 2 jam, dan orang itu sekarang adalah Huan Hai Tiansun yang terkenal. Tapi sekarang, tampaknya mereka baru saja membuka penghalang, hanya menyisakan kurang dari sebatang rupa untuk diadaptasikan oleh pejuang hidup dan mati. Kenapa orang ini melompat keluar? Dan dia bertingkah seperti orang yang baik-baik saja. Yang lebih parahnya lagi, orang ini sepertinya berada di alam hidup dan mati. Kapan para pejuang di alam hidup dan mati bisa naik? Pikiran para prajurit ini tiba-tiba menjadi bingung. Mereka bahkan bertanya-tanya, apakah telah terjadi sesuatu di dunia? Anda, prajurit lapis baja yang baru saja meninggalkan sumur kenaikan menoleh dan bergegas menuju loseng. Namun dia awalnya menunjukkan momentum yang kuat, tetapi ketika dia berjalan ke loseng, momentumnya sangat cepat, sedikit tidak bisa berbalik. Tapi di saat-saat terakhir dia berbalik. Sepertinya orang ini tidak bisa dianggap sebagai penguasa biasa dari alam bawah. Tingkat pertumbuhan karakter semacam ini luar biasa di masa depan. Jika dia keluar dan menjadi terkenal, apalagi orang kuat di level penguasa alam Tiansun, dia akan mencari posisi penting di tanah suci. Itu bukanlah eksistensi yang bisa dia sakiti. Dia bahkan menyesali ketika dia pertama kali membuka penghalang. Dia seharusnya tidak mengejek prajurit di alun-alun ini dengan buruk seperti ini, karena itu akan secara tidak sengaja melukai pria di depannya. Jadi dia bergegas ke loseng dengan agresif, tetapi senyuman langsung muncul di wajahnya dan dia berkata dengan sopan, "Teman ini memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Anda dipersilakan untuk naik ke dunia atas dan menjadi anggota tanah suci bela diri spiritual saya." Melihat wajah orang ini berubah begitu cepat, sehingga bahkan Loseng diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Meskipun Loseng membenci kata-kata pria itu sebelumnya, dia tidak terlalu serius dengan orang ini. Dia hanya bertanya dengan ringan, "Ini adalah tanah suci bela diri ras manusia?" "Iya," prajurit lapis baja itu berkata dengan bangga. Tanah suci Lingbu adalah salah satu dari 3 tanah suci tingkat 10 di dunia psikis.
Tanah suci kelas 10? Loseng mengangguk. 4 kerajaan dewa utama hanya bisa disebut tanah suci kelas 8. Tanah suci kelas 10 ini mungkin adalah puncak dari tanah suci banyak orang berkuasa di sana. Ketika tentara itu melihat bahwa Loseng tidak peduli, dia mengeluarkan sepasang belenggu gelap dari tangannya dan melambaikannya ke depan Loseng. Maaf, tolong pakai belenggu ini. Melihat sepasang belenggu ini, alis Loseng sedikit berkerut. Apa maksud Anda? Mungkin melihat ekspresi Loseng yang tidak ramah, 2 tentara datang. Salah satu dari mereka berkata dengan nada bisnis. Itu tidak menarik. Menurut aturan tanah suci Lingwu saya, semua yang naik harus terlebih dahulu mengenakan belenggu. Dan Anda hanya bisa pergi setelah memenuhi persyaratan tertentu. Apakah semua orang seperti ini? Alis Loseng semakin berkerut. Menurut rencana Loseng, setelah naik ke dunia atas, dia memiliki 2 pilihan untuk dipilih. Yang pertama adalah menjadi pejuang mandiri untuk mengalami dunia. Kemudian menanyakan keberadaan saudara perempuannya. Setelah kekuatannya meningkat, dia akan membantu Sun kembali ke klan Joye. Yang terbaik adalah membantu Sun menyingkirkan wanita jalang di klan Joye itu. Tentu saja, masing-masing tujuan ini lebih sulit daripada tujuan sebelumnya. Misalnya, kekuatan Sun sendiri berada pada level Raja Alam. Sangat tidak realistis untuk menghadapi Raja Alam dengan kekuatan Loseng saat ini. Adapun untuk membantu King Long membangun tubuh Tianyan, itu juga tidak akan mudah. Tapi menemukan Loyan seharusnya menjadi tujuan yang paling sulit untuk dicapai. Dan pada saat yang sama, itu adalah tujuan yang harus dicapai yang membuat Loseng hidup. Dia bahkan kurang kuat dibandingkan 10 juta orang lainnya, dan lebar celah ini terlalu lebar. Karena waktu masih mendesak bagi Loseng, jadi dia tidak merasa santai sama sekali. Sekarang dia baru saja naik, dia akan dikurung dan diperbudak seperti tahanan. Jadi aneh jika Loseng sedang dalam suasana hati yang baik. Melihat ekspresi tidak senang Loseng, aura para prajurit lapis baja itu juga menjadi dingin. Di mata mereka, Loseng mungkin yang terbaik di antara para pendaki. Tetapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang pendaki, dan bahkan tingkat kultivasinya terbatas di alam hidup dan mati. Inilah aturannya. Apakah Anda mematuhi aturan atau tidak? Anda harus mengabdi. Anda tidak punya pilihan. Salah satu prajurit tersenyum tipis dan berkata, "Jadi, jangan mempermalukan kami." Setelah Loseng berpikir sejenak, dia mengangguk sedikit, kemudian mengulurkan tangannya, membiarkan prajurit itu memegang belenggu dengan tangannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.